Ya sobat, aku lagi di lokasi wisata Pondok Kopi Umbul Sidomukti. Yang di bawah ini area parkir mobil. Depan sana Gunung Ngaran. Kemudian ada rawa bening. Ya. Kelihatan nggak sobat rawa beningnya? Rawa bening. Review sekalian review vario ya sobat. Ini kemarin aku pertama kali ganti oli itu di kilometer 625. Ya, 625 pertama kali aku ganti oli. Itu udah masuk ke jatah servis atau ganti oli yang ketiga. Jadi yang pertama aku minta oli, kedua minta oli, yang ketiga ganti oli dan servis ringan di kilometer 625. Perbedaannya itu signifikan ya sobat. Artinya pada saat ini keterangan dari pemilik vario, ini kan kebetulan aku lagi pinjem ya. Ini judulnya edisi pinjem motor vario untuk dipakai jalan-jalan dan di review. Edisi minjem ya. Oke, menurut keterangan pemiliknya, pemakainya, dan aku sendiri yang sudah pakai. Jadi perbedaan sebelum ganti oli, pada waktu kilometer masih di bawah 200-an, dan setelah ganti oli kemarin itu rasanya lebih enteng ya. Setelah ganti oli kemarin, nggak tahu kenapa ya. Jadi oli bawaan pabrik sebelum diganti meskipun masih di bawah 200 kilo ya, ataupun masih di bawah 100 kilo, dengan barusan ganti kemarin itu rasanya lebih enteng yang baru ganti kemarin. Jadi lebih enak, tarikannya itu lebih enak setelah ganti oli yang kemarin sobat. Lebih responsif, enteng. Di kecepatan minimal 30 itu sampai 70, tarikannya itu spontan ya, dibandingkan dengan sebelum ganti oli, meskipun pada waktu itu kilometer masih di bawah 100. Jadi intinya pada waktu bawaan baru, meskipun kilometer masih di bawah 100, dengan kemarin ganti oli yang pertama, performanya itu jelas berbeda sobat. Enak yang setelah ganti oli pertama, lebih responsif, lebih enteng, dan tarikan gasnya itu lebih spontan. Intinya lebih enak, lebih bagus setelah ganti oli yang kemarin. Kalau kata dari pihak Honda ya, bengkel, jadi memang oli bawaan pabrik itu kan masih mengandung katanya itu ya sisa-sisa logam dari mesin, karena mesin baru ya. Jadi ada sisa-sisa mesin, sisa-sisa kotoran ataupun logam-logam yang bercampur dengan oli bawaan pabrik. Jadi memang setelah pemakaian meskipun di bawah 100 itu agak berbeda, karena ada
kotoran-kotoran yang bercampur dengan oli itu. Kotoran, sisa-sisa besi ataupun apa dari mesin yang baru itu bercampur dengan oli. Ya, setelah ganti oli itu kan oli yang pertama bahan pabrik dibuang ya, otomatis di tune up. Nah, itu kan sisa kotoran dari bahan pabrik kan ikut hilang ya. Jadi udah bersih. Makanya tarikannya lebih enteng, lebih enak, lebih responsif setelah ganti oli itu. Apalagi kalau diganti oli lagi nih sobat, lebih enak lagi. Jadi ibaratnya kita itu menguras. Ini kurasan pertama kemarin ganti oli yang pertama, nanti dikuras lagi ganti oli yang kedua. Itu enak lagi dan seterusnya. Ini review ringan tentang ganti oli kemarin ya sobat. Ya intinya kalau sobat ingin merasakan kinerja atau performa mesin yang enak ya, yang halus, kalau sobat punya motor Vario, Beat atau apa gitu ya, jangan lama-lama, jangan eman-eman untuk ganti oli yang pertama ya. Karena oli bawaan pabrik itu mengganggu ya kinerja mesin ya, menurutku mengganggu, mengurangi kinerja mesin, performa mesin. Jadi jangan lama-lama untuk mengganti oli dari bawaan pabrik. Supaya apa? Supaya performa mesin itu meningkat, tarikannya enteng gitu. Ya minimal di bawah 1000 km ganti oli sobat. Jangan di atas 1000 km. Maneman gitu. Nggak enak rasanya kalau udah di atas 1000 km. Aku aja bawaan di 625 itu udah nggak enak kok. Mesinnya udah kasar, suaranya kasar, tarikannya kurang responsif, pokoknya kurang enak. Jadi kalau punya motor baru nggak usah maneman untuk ganti oli yang pertama ya. Di kilometer 500 atau di bawah 1000 ganti aja. Karena apa? Fungsinya itu membuang sisa-sisa kotoran itu yang dari mesin ya. Kotoran dari mesin dibuang bersama dengan oli bawaan pabrik. Itu. Tadi aku nyampe di sini kan sekitar jam 8 ya. Kemudian tadi waktu di rumah aku lihat di kilometernya itu nih. Sekarang kilometernya 720 ya. Ini motor masih di 720 kilometer. Tadi di rumah aku lihat kilometernya 675. Sekarang 720. Jadi perjalanan rumah ke sini sekitar 45 kilometer. Ya, 45 kilometer. Lumayan ya sobat, 45 kilometer. Dengan jarak tempuh sekitar, karena pelan ya, 2 jam. Aku berangkat tadi dari rumah jam 6, nyampe sini jam 8. Ya reading nyantai aja sobat. Sekarang jam 8.29, setengah 9 ya. Udaranya dingin sobat. Ini udah dingin. Panas, cuacanya panas, tapi udaranya dingin sampai tangan itu ya rada keriput gitu. Ini tadi nyambi minum kopi, bawa dari rumah ya, pakai termos kecil gitu. Jadi amunisi dari rumah itu lengkap. Ada kopi, ada roti, ada tadi
bawa pizza. Oke sobat, nanti kita spill lagi ya keadaan sekitar wisata Pondok Kopi.